Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggreni Rifani Anaraya dari Prodi Akuntansi Diploma 4 kelas A dengan NIM 210916016010005. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Statistika Inferensial dengan materi pengujian hipotesis. Adapun daftar isi dari pengujian hipotesis, yang pertama ada pengertian hipotesis, yang kedua jenis-jenis pengujian hipotesis, yang ketiga konsep-konsep hipotesis, dan yang keempat langkah-langkah pembuktian hipotesis. Apa sih itu pengujian hipotesis? Jadi pengujian hipotesis merupakan sebuah langkah atau prosedur yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan secara statistik dan digunakan untuk menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut dapat diterima ataukah malah sebaliknya ditolak. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dapat menimbulkan risiko. Menurut Surahman 1985 menyatakan bahwa hipotesis berasal dari kata hipo atau kurang dari, dan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis itu adalah suatu yang masih kurang dari sebuah kesimpulan pendapat. Sedangkan menurut Sujana 1992-219 menyatakan bahwa hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang seiring dituntut untuk melakukan pembuktian. Terus ada jenis-jenis pengujian hipotesis, di mana jenis-jenis pengujian hipotesis ini terbagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi T, dan yang kedua pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Yang pertama itu pengujian hipotesis dengan distribusi T atau tabel T-student. Untuk melakukan pengujian hasil penelitian dengan cara ini, kita harus melakukan beberapa langkah, diantaranya yang pertama menetapkan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata data dan nilai simpangan baku data atau standar deviasi. Yang ketiga, menghitung nilai T dengan rumus di mana rata-rata X sama dengan nilai hipotesis. Dan yang keempat, membandingkan nilai T perhitungan dengan nilai T pada tabel T-student dengan taraf kesalahan alfa dan derajat kebebasan DK sama dengan N-1. Taraf kesalahan tes alfa adalah peluang terjadinya kesalahan sebagai batas toleransi dalam menerima hasil hipotesis. Biasanya alfa sama dengan 0,051 atau alfa sama dengan 0,01. Dan yang kedua ada pengujian hipotesis dengan distribusi Z atau tabel distribusi Z. Prinsip utama pengujian hipotesis dengan cara ini sebenarnya sama dengan cara sebelumnya, yaitu membandingkan nilai Z hasil perhitungan dengan nilai Z pada tabel. Perbedaannya cuma ada pada jumlah sampel yang nantinya kita akan uji sebagai nilai N. Untuk melakukan pengujian hasil penelitian dengan distribusi Z ini, langkah yang dilakukan juga sama dengan langkah sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, menetapkan hipotesis 0H0 dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata data dan nilai simpangan baku data. Yang ketiga, menghitung nilai Z dengan rumus. Dan yang keempat, membandingkan nilai Z dari perhitungan dengan nilai Z pada tabel distribusi Z. Dalam pengujian hipotesis diperlukan membuat dua pernyataan hipotesis, yaitu yang pertama, pernyataan hipotesis 0H0. Hipotesis 0 ini biasanya kasus yang diuji mempunyai sifat yang serba sama, mempunyai tanda sama dengan notasi matematis adalah H0 rata-rata alfa sama dengan rata-rata X
rata-rata XB atau rata-rata alfa kurang rata-rata XB sama dengan 0. Yang kedua, ada pernyataan hipotesis alternatif H1, di mana hipotesis alternatif ini dapat menyimpulkan apa yang dinyatakan pada H0 dalam H alfa ditolak. H0 bagi rata-rata XA sama dengan rata-rata XB, maka HA sama dengan rata-rata H alfa lebih rata-rata XB bagi rata-rata XA kurang dari rata-rata XB, atau rata-rata XA sama dengan rata-rata XB. Adapun konsep hipotesis bisa dilihat pada gambar. Ada teori dan konsep, hipotesis atau dugaan sementara, data sampel, terus ada di mana data sampel ini membutuhkan proses pengujian hipotesis, di mana proses pengujian hipotesis itu terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama rumusan hipotesis, taraf signifikansi alfa, statistik uji, daerah kritis atau kriteria penolakan, dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan bisa diambil lagi dari temuan dan kesimpulan, terus menghasilkan populasi atau setelah adanya populasi, kita mencari sebuah problem atau masalah, di mana problem atau masalah ini memuat penelitian sebelumnya. Langkah-langkah pembuktian hipotesis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada nyatakan H0 bersamaan dengan itu peneliti juga menyatakan HA. HA tak ditolak jika H0 ditolak. HO ditolak. Yang kedua ada tentukan taraf signifikannya. Biasanya peneliti memilih 0,05 atau 0,01. Taraf signifikansi adalah peluang dalam membuat kesalahan tipe 1. Yang ketiga ada tentukan statistik ujinya, di mana kita menentukan statistiknya. Statistik uji adalah kuantitas yang dihitung dari data sampel. Nilai-nilai tersebut akan digunakan pada langkah 4 dan 5 agar sampai pada simpulan tentang HO. Yang keempat, tentukan aturan untuk mengambil keputusan berdasarkan taraf signifikansi yang telah ditetapkan pada langkah 2 dan distribusi sampel dari statistik uji pada langkah ketiga. Yang kelima, pilih sampelnya, kemudian dengan menggunakan sampel tersebut hitung nilai statistik uji. Dengan akhir gunakan aturan pengambilan keputusan seperti yang telah ditentukan pada langkah 4 untuk membuat keputusan, yaitu apakah menolak KO atau tak menolak KO. Jadi, adapun kesimpulan dari pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan salah satu cara dalam statistika untuk menguji parameter populasi berdasarkan statistika sampelnya untuk dapat ditolak atau tak ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pengujian hipotesis adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari permasalahan yang akan ditelaah baik pada ukuran sampel besar maupun yang kecil. Terima kasih, itulah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Siang-siang pergi ke pasar, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.